Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Maya Putri dengan nomor induk mahasiswa 228-1012 dan kini kuliah di semester 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih komunikasi verbal itu. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Sebelum masuk ke dalam materi komunikasi verbal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih komunikasi itu. Tentunya di dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan namanya komunikasi. Bahkan di saat kegiatan manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, komunikasi selalu terjadi. Kegiatan manusia berkomunikasi menghabiskan 70% waktunya dalam 24 jam yang dimiliki. Dengan kata lain, manusia menghabiskan kurang lebih 16 jam untuk berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut Profesor Onong Unjana Effendi, komunikasi berasal dari kata komuniko atau komunis yang berarti sama arti atau sama makna. Jadi, komunikasi berlangsung apabila orang-orang yang terlibat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Dalam teori yang paling terkenal dan paling banyak dipakai mahasiswa dan dosen disiplin ilmu komunikasi adalah karya Harold Laswell. Dalam teorinya, Laswell mengungkapkan bahwa communication is who say what in which channel to whom in what effect, yang artinya komunikasi adalah siapa berkata apa kepada siapa dengan media apa dengan timbal balik apa. Nah, komunikasi sendiri terdapat beberapa jenis dan yang akan saya bahas di sini salah satunya ialah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Di dalam komunikasi verbal ini terdapat beberapa unsur penting, di antaranya yaitu satu adalah kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang, tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantaranya mediated form of communication. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Kedua, ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Selain itu, bahasa juga mempunyai karakteristik tertentu seperti 1. Pengalihan atau displacement. Bahasa memiliki karakteristik yang namanya pengalihan, di mana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu. Seperti kita berbicara tentang masa lalu atau masa depan, berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat seperti kuda terbang ataupun makhluk planet lain. Kedua, ada pelenyapan. Suara saat kita bicara bisa hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera, setelah itu dikirimkan atau kita tidak akan pernah menerimanya. Ketiga, ada kebebasan makna. Isyarat bahasa memiliki kebebasan makna. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan, karena kitalah yang secara bebas yang menentukan arti atau maknanya. Keempat, ada transmisi budaya.
Bahasa dipancarkan secara budaya, seperti seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa Inggris, maka akan menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi verbal, yaitu 1. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal, dan surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Kedua, ada mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Lalu untuk yang terakhir ada karakteristik komunikasi verbal, diantaranya adalah 1. Jelas dan ringkas, berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya kerancuan juga masih sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Kedua, ada pembendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Ketiga, ada arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Keempat, ada intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Kelima, ada kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Keenam, ada humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat dukungan. Salah satu contoh komunikasi verbal yang dapat kita lihat dalam gambar ini yaitu komunikasi antara seorang dokter dalam mengatasi keluhan yang diderita oleh si pasien secara bentuk lisan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.